Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Azahra dengan NIM 251110243316. Di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bahasa Austronesia. Pada beberapa abad yang lalu, terdapat sekelompok bangsa di daratan Asia yang menggunakan bahasa tersebut. Mereka kemudian bermigrasi ke wilayah selatan dan tersebar ke berbagai daerah, termasuk ke Kepulauan Nusantara. Karena penyebaran itu terjadi secara terpisah-pisah, bahasa yang mereka gunakan pun berkembang menjadi beragam sesuai dengan daerah dan kebudayaan masing-masing. Dari berbagai bahasa yang berkembang, bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling berpengaruh. Bahasa Melayu berkembang pesat karena memiliki beberapa kelebihan. Bahasa ini sederhana, mudah dipelajari, dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti bahasa lainnya. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan perdagangan, pendidikan, dan komunikasi antar daerah. Karena fungsinya yang sangat luas, bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca, yaitu bahasa perhubungan yang digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku dan daerah. Memasuki masa penjajahan Belanda, penggunaan bahasa Melayu semakin meluas. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan di berbagai kegiatan masyarakat. Dari sinilah bahasa Melayu kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa pada dasarnya merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Bahasa memiliki dua unsur utama, yaitu makna atau isi yang berupa pikiran dan perasaan manusia, serta bunyi bahasa yang teratur. Bahasa Indonesia sendiri dapat digunakan dalam berbagai bentuk, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia juga memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat ekspresi diri, yaitu untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Fungsi yang kedua adalah sebagai alat komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Fungsi ketiga adalah sebagai alat kontrol sosial, misalnya melalui peraturan atau tulisan seperti dilarang merokok. Fungsi keempat adalah sebagai alat adaptasi, terutama ketika kita berada di lingkungan baru dengan latar belakang dan budaya yang berbeda. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai alat integrasi atau pemersatu bangsa. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang identitas nasional yang menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi lambang kebanggaan kebangsaan karena mencerminkan pemersatuan dan kesatuan. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam pendidikan, pemerintahan, maupun kehidupan sehari-hari. Yang paling penting, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Melalui bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah dapat saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Inilah yang menjadi bahasa Indonesia sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga pemersatuan bangsa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan simbol identitas nasional dan pemersatu bangsa. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.